ya. Bahlil ini kan memang ini ya berkeinginan untuk menduduki kursi Golkar 1 ya. Sejak setahun belakangan ya semakin kencang begitu. Nah, ada cerita begini. Gimana tuh? Ya. Jadi gue suka kalau cerita. Nah, ada cerita begini. Oke. Gimana cerita? ini bukan dongeng ya. Bukan dongeng. Ini bukan dongeng Yeah. dan Erwan juga tahu ini bagaimana kita mencari informasi ini kan. Gimana? Jadi ada sejumlah tokoh di Golkar ya, politikus Golkar bercerita bahwa di pertengahan tahun lalu Jokowi memberi restu ya, atau mempersilahkan ya Bahlil untuk menjadi ketua umum Golkar gitu ya. Oh, kita juga pernah menulis soal ini. Yes, betul sekali. Ada rencana-rencana untuk pengambil alihan Golkar. Ya. Dari Erlangga Hartarto kan. Betul, iya. Ada 2 orang yang diinginkan Jokowi menjadi ketum Golkar ya. Siapa saat aja? itu. Bahlil dan Luhut. Ya. Kalau nggak Bahlil ya Luhut. Ya. Ya, dan sejumlah politikus Golkar melihat ada semacam wacana begitu ya. Kalau Bahlil nanti menjadi ketum Golkar, Jokowi ini akan menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Dan sebetulnya wacana Bahlil mengambil alih Golkar itu terjadi saat Jokowi gonjang-ganjing dengan PDIP kan. Dan Jokowi juga mencari tempat berlabuh setelah misalnya tidak lagi di PDIP, dia akan kemana gitu. Karena tentu saja setelah menjadi presiden dia kan harus mempunyai kekuatan lain, yakni di partai untuk menjaga keamanannya dia kan. Betul. Sebenarnya kalau tidak ada masalah nggak perlu pakai jaga-jagaan segala ya kan. Tapi kalau memang pemerintahnya syarat dengan masalah, tentu saja dia harus melakukan berbagai manuver-manuver politik baru untuk menjamin keselamatan dia dan juga orang-orang dekatnya dia kan. Iya, betul. Oke, tapi satu pertanyaannya, yang mau mengambil alih Golkar ini sebenarnya Jokowi atau Bahlil? Dua-duanya punya kepentingan, Pram. Okay. Ini 2 orang dengan kepentingan yang sama lalu menyatu, begitu ya. Bahlil tangan kanan presiden, gitu. Presiden adalah orang yang paling punya kuasa saat ini, gitu ya. Jadi ini 2 kepentingan yang bersatu, gitulah. Tapi ngomong-ngomong soal Golkar tadi ya, Pram, Wan, Golkar ini kan di Pileg ya, kenaikannya cukup drastis ya. Sekarang di awal Maret, sesuai dengan Realcon itu kan suaranya sudah 15%-an kan, tipis sekali jaraknya dengan PDIP ya yang unggul ya ketimbang Golkar gitu. Dan memang ada peran Bahlil untuk membantu pemenangannya Golkar dalam arti perolehan suara Golkar ya. Gimana itu permainannya? Beberapa kolega Bahlil bercerita ya bahwa Bahlil ini menjaga suara Golkar di beberapa tempat, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Selatan. Menjaga suara itu masih terlalu luas. Iya. Seperti apa menjaga suaranya? Gini, jadi misalnya Bahlil berinteraksi dengan ketua DPD ya, DPD Golkar. Ketua DPD Golkar di beberapa kali dipanggil ke markas TKS yang ada di Jalan Subang nomor 20 tadi ya, membicarakan soal trik atau strategi kemenangan. Nah, Bahlil ini membantu apa? Ini tip atau trik saja atau ada? Tapi membantu logistik juga. Ini maksudnya. Membantu ya, membantu logistik. Jadi ada beberapa kolega Bahlil yang bercerita, misalnya jika DPP Golkar atau Erlangga ngasih nih 10.000 baliho gitu, ilustrasinya begitu ya, Bahlil akan mengirimkan 2 kali lipatnya. Oh ya, 20.000 baliho. Gitu. Baliho apa? Baliho, caleg, maksud gue apakah ada foto Bahlil atau apa gitu? Enggak ada. Caleg dan Golkar. Ini kan dalam rangka untuk ini kan meningkatkan bargainingnya di daerah di Golkar ya, di daerah. Terutama di gitu. daerah. Berarti di Golkar ingin mengambil hati lah kira-kira daerah. Ya, tapi artinya memang ada pertempuran di Golkar ya antara kubunya Erlangga dan kubunya Bahlil. Betul. Dan memang Golkar ini kan memang sedang beberapa kali gonjang-ganjing juga kan, banyak gitu ya yang ingin mengambil alih ya, beberapa kali ya kan kita sudah pernah tulis itu. Dan kemungkinan nanti sebetulnya Munas Golkar ini kan sesuai dengan Munas sebelumnya ya, ini kan harusnya dilaksanakan di Desember 2024 ini. Tapi menurut internal Golkar ini bisa maju sebelum
ini sebelum pelantikan presiden baru. Artinya di sebelum 20 Oktober 2024. Jadi kemungkinan di 2024. September ya. Iya, dan ketika Kemungkinan kapan? September. September. Tapi bisa juga lebih cepat lagi kan, Agustus mungkin. bisa saja. Ini kan sangat fleksibel. Ya. Pram, Tergantung Wan, presiden. Tergantung fleksibilitas. Tergantung presiden. Iya. Tergantung request enggak juga sih. Tapi maksudnya ini sangat cair ya pelaksanaan Munas ini gitu, dan ada pembicaraan bahwa ketika Munas Golkar dilaksanakan sebelum pelantikan presiden baru atau ketika Jokowi masih menjabat, tentu saja orang-orang yang didukung Jokowi juga akan menerima bantuan dari istana. Seperti biasa lagi ya. Ada Ya. supporting istana terhadap orang-orang yang dipilih untuk menduduki Betul. posisi-posisi strategis itu. Iya, betul. Ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat fenomena ini ya, mulai dari tadi yang diceritain Erwan soal tambang dan juga kemudian langkah-langkah atau manuvernya Bahlil. Jadi kalau dalam pembahasan opini majalah Tempo, kami memandang ini terjadi state captured corruption. Ya. Karena memang negara punya peran besar untuk menciptakan korupsi ini gitu loh. Dan ini kan melalui pemberian dalam tanda kutip payung hukum yang sebenarnya juga melanggar kan. Ya. Ada pengambil alihan kewenangan dari Kementerian Energi, Kementerian Kehutanan gitu, diserahkan pada individu bahkan. Gas ya. Ya, dan ini sudah jelas, dan kalau aroma-aromanya tentu saja kita bisa mencium ini berbau-bau pemilu gitu kan. Dilakukan menjelang pemilu, dan perencanaan untuk pendanaan pemilu itu tidak dilakukan 1 tahun atau 2 tahun saja, tapi sudah sejak awal gitu loh, didesain bagaimana caranya mengumpulkan uang dengan aktivitas yang sebenarnya ilegal terus kemudian menjadi legal gitu. Nah, ini yang kemudian state capture corruption itu terjadinya di sini. Dan Perpres 70 ini kan terbitnya di Oktober 2023. Lagi panas-panasnya Pilpres. Lalu kemudian di situ tuh ada klausul di salah satu pasalnya itu. Ormas, kemudian yayasan, koperasi, UMKM, BUMD itu bisa mendapatkan IUP atau HGU. Nah, ini betul. kemudian ini yang dijanji-janjikan, yang dijanjikan dan dibagi-bagi kue. Itu menurut Perpres itu dilegalkan. Nah, lu punya temuan nggak, Wan, soal itu, Wan? Yang saya dapatkan informasinya dari narasumber dan dikonfirmasi juga ke orang BKPM kemarin, Pepabri itu udah meminta 5 IUP. Oke. Di kalau nggak salah di Sulawesi. Nah, 5 IUP. Kemudian dibenarkan juga oleh BKPM, ya mereka meminta IUP tapi tidak akan dikasih segitu. Lalu juga ada Nahdlatul Ulama yang baru mengajukan IUP ke mana, ke Satgas ini. Dan kemungkinan besar kan akan disetujui ya, karena memang ada perintahnya dari Perpres. Ada juga informasi yang saya dapatkan, IUP juga dikasih ke politikus-politikus lewat person gitu? Bukan person, tapi kan ada lewat yayasan, lalu kemudian ada organisasi UMKM dan kira-kira kayak gitu. Tapi di bawah politikus itu.